anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Erni. Anak-anak masih ingat nggak mengenai pembelajaran minggu lalu Agama Buddha kelas 2? Terimalah salam Buddhis dari Miss terlebih dahulu ya. Namo Buddhaya. Anak-anak, video minggu lalu itu membahas tentang kelahiran Pangeran Gautama. Kali ini videonya seru loh anak-anak. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa ya? Yang minggu lalu, kelahiran Pangeran Gautama di Taman Lumbini. Terus mimpi Ratu Mahamaya mengenai gajah putih yang berkeliling 7 kali, kemudian dia masuk ke dalam perut ratu. Setelah itu, video selanjutnya kita akan melihat kedatangan petapa Asita untuk meramal petapa Gautama. Nah, apa sih ramalan dari petapa Asita mengenai pangeran yang baru dilahirkan ini? Penasaran kan anak-anak? Ayo kita lihat cuplikan video selanjutnya. Tại thành Ca Tỳ La Vệ, chư vị lão sư, các vị giải thích sao vì giấc mộng của hoàng hậu? Giấc mộng của hoàng hậu ngụ ý rằng nương nương sẽ hạ sanh một hoàng nam tuấn tú, anh dũng và xuất chúng phi thường. Mười tháng sau, Đại vương, theo tục lệ của thành Thiên Tý, nơi quê hương thần thiếp xin được trở về quê mẹ để đợi ngày sinh nở. Hoàng hậu, trẫm sẽ cho phép nàng đi.
Các chúng khanh, chúng ta đã gần đi nửa đường, ta muốn dừng chân nghỉ ngơi ở đây. Vườn Lâm Tỳ Ni thật quả là êm dịu và lộng lẫy. Sau nửa ngày đi, các người chắc cũng mệt lắm rồi, hãy nghỉ ngơi một lát đi. Thưa hoàng hậu, xin nương nương hãy đến nghỉ ở dưới gốc cây đằng kia. Ta nghĩ ta sắp lâm bồn rồi. Hãy đến giúp hoàng hậu, nương nương sắp xong rồi. Lúc bấy giờ, hoàng hậu Mahamaya hạ sanh một hoàng nam, và có 4 vị phạm thiên từ cõi trời tịnh cư, mang một màn lưới vàng để giữ kim thân của tiểu thái tử. Ngày trăng tròn tháng 6 âm lịch, 80 năm trước Phật lịch. Ta sẽ là bậc tôn quý nhất trong thế gian. Đây là lần sinh cuối cùng, và ta sẽ không còn sanh nữa. Setelah sang pangeran lahir, semua urusan Raja Suwadana selesai dengan baik. Pangeran kemudian diberi nama Siddhartha. Siddhartha yang artinya yang cita-citanya tercapai. Karena nama keluarganya Gotama, maka ia diberi nama bernama Siddhartha Gotama. Raja Suwadana mengadakan upacara pemberian nama. Ia mengundang banyak orang bijak. Orang bijak itu melihat tanda pada tubuh pangeran. Ada 7 orang bijak yang berkata, jika pangeran hidup di istana, pangeran akan menjadi raja. Jika ia menjadi petapa, maka ia akan menjadi Buddha. Namun, ada seorang petapa yang paling muda bernama Kondana dengan yakin dan pasti mengatakan bahwa pangeran pasti akan menjadi Buddha. Kemudian, petapa Asita segera mendatangi bayi yang baru lahir tersebut. Ketika petapa Asita melihat bayi tersebut, petapa Asita tertawa, kemudian menangis. Timbul pertanyaan, mengapa setelah melihat bayi ini petapa senang kemudian sedih? Anak-anak tahu apa jawabannya? Petapa Asita menjawab, saya tertawa karena bakal Buddha telah lahir. Bakal Buddha telah lahir di negeri Sakya di Taman Lumbini. Kemudian petapa Asita menangis dengan sangat sedih. Petapa Asita mengatakan bahwa hidupku tidak lama lagi. Aku sudah tua. Aku tidak sempat mendengarkan ajaran Buddha.
makanya aku menangis. Nah, anak-anak, dari kisah ini, anak-anak sudah mengerti mengapa petapa Asita datang melihat istana dengan ekspresi menangis, kemudian tertawa, kemudian menangis. Nah, sudah paham ya? Miss lanjutkan cerita selanjutnya. Nah, suatu hari ketika Pangeran Gotama sedang bermain di taman, ia melihat ada seekor angsa yang terluka. Ada sebatang anak panah yang menancap di sayapnya. Untunglah angsa itu masih hidup. Pangeran Gotama segera mencabut anak panahnya. Ia mengobati luka angsa itu, memeluk angsa itu dengan hangat dan nyaman. Siapakah yang telah memanah angsa itu? Ternyata Pangeran Dewadatta yang telah memanah angsa itu. Pangeran Dewadatta, siapakah Pangeran Dewadatta? Pangeran Dewadatta adalah sepupu Pangeran Gotama. Ia meminta Pangeran Gotama untuk mengembalikan angsanya. Ia mengatakan bahwa angsa ini milik saya karena saya yang telah memanahnya. Tetapi Pangeran Gotama menolak. Ia tidak ingin angsa itu menjadi milik orang yang melukainya. Tentunya Pangeran Gotama dengan sangat marah meminta kembali angsa itu. Tetapi Pangeran Gotama tetap tidak menyerahkannya. Akhirnya, Pangeran Gotama mengajak Pangeran Dewadatta ke pengadilan, supaya orang-orang bijak bisa menentukan siapakah yang berhak memiliki angsa ini. Nah, anak-anak tahu tidak, setelah sampai di pengadilan, para hakim memutuskan siapakah pemenangnya? Ya, Pangeran Gotama. Para hakim memutuskan bahwa angsa itu menjadi milik Pangeran Gotama. Angsa itu patut menjadi milik orang yang menyelamatkannya, bukan menjadi milik orang yang mau membunuhnya. Nah, anak-anak, kalau anak-anak menjadi Pangeran Gotama, anak-anak juga harus berusaha untuk menyelamatkan makhluk hidup ya. Nah, kita harus mencontoh seperti sifat luhur Pangeran Gotama. Pangeran Gotama ini anak yang baik. Meskipun dia adalah seorang pangeran dan sering dimanja, tetapi Pangeran Gotama tidak pernah sombong. Pangeran Gotama selalu rajin belajar, semangat belajar. Jika ia tidak mengerti, maka pangeran akan bertanya kepada gurunya. Pangeran Gotama selalu baik kepada orang tuanya. Ia selalu baik terhadap saudaranya, temannya, terhadap pelayan-pelayannya, dan terhadap siapa saja. Pangeran Gotama juga suka menolong. Ia menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan, termasuk juga hewan yang menderita. Anak, bagaimana? Serukah pembelajaran video online-nya? Anak-anak, Miss akan memberikan PR. Anak-anak mengerjakannya di buku latihan agama Buddha. Soalnya ada terdapat dalam 5 Word. Anak-anak bisa membukanya dan mengerjakannya di buku latihan agama. Buku tersebut akan segera dikumpulkan pada tanggal 22 Agustus. Diharapkan kerjasama dari orang tua untuk mengumpulkan buku latihan agama ke sekolah di lantai 3 gedung lama. Buku latihan tersebut akan langsung diberikan kepada guru agama masing-masing. Semangat ya anak-anak!